Hai semua, salam sehat. Bertemu lagi dengan Bapak. Nama Bapak Iwandi Sagala. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran prakarya. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Bapak yakin kalian semua waktu SD pernah buat kerajinan atau keterampilan rumah-rumahan dari bahan stik es krim, atau buat namanya kerajinan rumah-rumahan dari kardus. Boleh juga pernah pasti buat bunga-bunga dari bentuk kertas krep, atau pernah juga menirukan bentuk-bentuk hewan atau bentuk lainnya menggunakan plastisin. Jadi semua yang pernah kalian lakukan itu namanya adalah bentuk kreativitas dan juga bentuk keterampilan tangan dari anak-anak Bapak sekalian. Di SMP nama pelajarannya adalah pelajaran prakarya. Namun ada 4 topik di setiap semester yang akan kita bahas di pelajaran prakarya. Ada topik rekayasa, ada topik kerajinan, ada topik pengolahan, dan ada yang namanya topik konstruksi. Hari ini topiknya adalah topik kerajinan, lebih tepatnya kerajinan bahan serat bagian 1. Berarti nanti ada bagian 2 dan bagian 3-nya. Tapi sebelum kita ke kerajinan bahan serat, Bapak mau ngasih tahu, ternyata negara kita Indonesia adalah negara nomor 2 di dunia dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil. Bapak ulangi, nomor 2 tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas adalah tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan hayati. Bapak ulangi, tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan hayati nomor 2 di dunia. Paling besar loh. Artinya apa? Artinya kita wajib bersyukur atau patut bersyukur sama Tuhan. Ternyata negara kita diberikan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Itu perlu kita syukuri. Karena tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan hayatinya yang besar, Indonesia juga ternyata jadi terkenal dengan kerajinan-kerajinan tangannya. Buktinya apa? Buktinya Bapak yakin kalau anak-anak Bapak yang pernah jalan-jalan ke tempat wisata-wisata daerah, baik yang ada di Sumatera Utara ataupun yang di luar Sumatera Utara, misal jalan-jalan ke Yogyakarta atau jalan-jalan ke Bali, walaupun Balige, jalan-jalan ke Samosir atau ke Parapat, pasti di tempat-tempat wisata itu akan ada dijual yang namanya merchandise atau kerajinan tangan berupa oleh-oleh dari sana. Semua kerajinan tangan itu punya ciri khasnya masing-masing tergantung daerah-daerah yang menjualnya. Itu bentuk kreativitas warga negara Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, punya keanekaragaman hayati yang besar, dan juga punya orang-orang yang kreatifnya tinggi sehingga banyak kerajinan tangan yang ada di Indonesia. Jadi kita ke topik pembahasan kita yang namanya kerajinan bahan serat. Di gambar yang Bapak berikan itu yang kalian lihat, bisa kalian lihat di situ ada bentuk atau contoh kerajinan yang menggunakan bahan serat. Lihat yang nomor 2 itu ada vas bunga, tapi vas bunganya dibungkus menggunakan serat. Ada yang tahu serat apa itu? Serat itu persis bentuk umumnya yang ada di gambar nomor 3. Ada yang tahu serat apa? Nanti kita bahas, nanti di video ini akan ketahuan itu bentuk serat apa. Oke, yang pertama pengertian dan karakteristiknya. Bapak buat di sini pengertiannya atau dari sumber yang Bapak dapat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Artinya apa? Misal kita punya satu sumber bahan serat, terus kalimatnya di situ kan potongan-potongan komponen. Artinya sumber bahan serat itu tidak semuanya dapat dijadikan atau diolah menjadi bahan serat, maka potongan-potongan komponen. Nanti membentuk jaringan memanjang yang utuh itu tergantung, bisa disesuaikan tergantung sumber bahan seratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan serat berasal dari alam sehingga disebut juga serat alam. Bahan serat banyak
terdapat di alam. Makanya namanya bahan serat alam. Tapi ada juga nanti bahan serat buatan atau bahan serat sintetis namanya. Terus di topik bab berikutnya nanti ada yang namanya juga serat tekstil yang digunakan untuk media pakaian. Selanjutnya, hal yang paling penting dari bahan serat adalah karakteristiknya. Karakteristik bahan serat alam meliputi satu, kehalusan. Artinya ini tergantung tingkat kita meraba bentuk bahan seratnya. Karena ada permukaan yang halus dan ada juga permukaan yang kasar. Bukan berarti yang kasar tidak bisa digunakan. Yang kedua, kekuatan. Memang rata-rata bahan serat alam kekuatannya lebih alami. Yang ketiga adalah daya serap. Yang keempat namanya kemuluran atau elastisitas. Poin pentingnya adalah setiap bahan serat memiliki sifat yang berbeda-beda. Itu yang harus digarisbawahi. Selanjutnya, jenis serat alam. Yang pertama serat tumbuhan. Bapak buat di situ bagian tertentu dari tumbuhan. Artinya apa? Sama yang Bapak sampaikan di awal tadi. Misal kita menemukan satu tumbuhan. Bukan berarti semua tumbuhan itu bisa dijadikan bahan serat bagian-bagiannya. Karena pada tumbuhan kan ada akar, ada batang, ada daun, ada ranting, ada buah. Jadi bagian mana yang bisa dijadikan serat, ya bagian itu saja yang diambil. Tidak pernah atau belum ada satu bahan yang utuh atau satu tumbuhan yang utuh seluruh komponennya dijadikan bahan serat. Yang kedua, kuat tahan lama, tidak susut, permukaan halus ataupun bertekstur. Itu sifat dari serat tumbuhan. Contohnya apa, Pak? Ini contohnya adalah serat biji, serat batang, serat daun, dan serat buah. Yang kedua, ada yang namanya serat hewan. Umumnya berasal dari bulu hewan. Ya, rata-rata yang namanya serat hewan itu diambil dari bulunya atau kulitnya. Bukan berarti semua hewan bulu dan kulitnya adalah serat. Enggak, ya. Nanti kita pelajari hewan apa saja itu. Teksturnya lembut, halus, dan menghangatkan. Ini yang lebih menguntungkan dari serat hewan karena bisa diolah menjadi bentuk barang yang bisa dipakai seperti tas atau baju atau nanti tali pinggang dan macam-macam bentuknya. Contohnya adalah serat dari stapel dan serat dari filamen. Kita ke contoh barangnya. Pertama, serat biji. Serat biji itu contohnya pertama ada tumbuhan kapas, yang kedua ada tumbuhan kapuk. Bapak yakin beberapa kalian pasti tidak pernah melihat tumbuhan kapas ataupun tumbuhan kapuk. Bapak sampai saat ini belum pernah melihat tumbuhan kapas secara langsung, tapi kalau tumbuhan kapuk sudah pernah, bentuknya lonjong seperti pada gambar kalian ini, punya kulit luar berwarna coklat. Kalau masih muda tetap berwarna hijau, tapi nanti kalau sudah dikeringkan dan sudah masak, dia berwarna coklat dan bijinya ada. Jadi bijinya itu yang pecah menjadi kapas-kapas itu. Tapi ada juga bijinya yang tidak jadi pecah. Selanjutnya serat batang, ada batang melinjo. Bapak sengaja buat dua gambar. Yang pertama gambar yang muda, yang kedua gambar batang yang sudah agak tua. Jadi yang biasanya dijadikan serat adalah batang yang agak tua. Nanti batangnya dipotong-potong dulu, terus nanti dijemur, lalu kering, baru bisa digunakan. Yang ketiga adalah batang anggrek. Batang anggrek adalah tumbuhan yang bisa dijadikan serat. Tapi pada dasarnya anggrek jarang dibuat jadi bahan serat, karena anggrek itu mahal. Coba buat anak-anak Bapak yang orang tuanya punya tanaman anggrek, coba tanya nanti berapa harga anggrek, bunga anggrek yang kecil, pasti mahal. Jadi ini tidak direkomendasikan. Yang keempat ada batang rami. Ini sama seperti batang melinjo tadi Bapak bilang. Jadi dia batangnya diambil, terus disobek-sobek, terus dijemur, lalu dikeringkan. Maka jadi bentuknya seperti yang ada batang rami itu. Itulah baru nanti digunakan dia. Yang selanjutnya ada yang namanya serat daun, daun mendong. Pertama daun pandan, yang kedua pandan berduri, yang ketiga daun nanas, yang keempat daun sisal. Semua
empat daun ini punya karakteristik yang hampir sama, yaitu sifatnya memanjang, terus agak meruncing ke ujungnya. Untuk mendong, Bapak belum pernah lihat secara langsung daunnya, tapi untuk pandan berduri, daun nenas, dan daun sisal sudah pernah. Daun pandan berduri ini mirip dengan daun pandan biasa. Daun pandan biasa juga bisa dijadikan bahan serat, tapi bedanya permukaan pinggirnya dia lebih mirip ke lidah buaya, bergerigi dia. Jadi daun pandan berduri, nanas, dan daun sisal. Yang terakhir adalah serat buah kelapa atau sabut buah kelapa. Ini yang paling sering kita lihat di tempat-tempat jualan atau di pajak Kampung Lalang pasti ada ini, yang dekat rumahnya dengan pajak Kampung Lalang. Jadi yang gambar di slide pertama yang Bapak tunjukkan tadi, inilah dia. Vas bunganya ditutupi pakai yang namanya sabut kelapa. Jadi lebih cantik kan? Jadi bentuknya juga diluruskan dulu, dibersihkan, dibuang remah-remahnya. Biasanya ini masih ada remah-remahnya dia. Itu sabut kelapa. Yang paling penting dari serat tumbuhan adalah prosesnya selalu mengalami pengeringan. Artinya sebelum diolah menjadi kerajinan tangan, serat dari tumbuhan harus melalui proses yang namanya proses pengeringan supaya bisa digunakan. Nanti setelah kering, kalau mau diwarnai boleh, mau menggunakan warna alami bawaan dari tumbuhannya juga boleh. Itu serat tumbuhan. Selanjutnya ada serat dari hewan. Ini yang Bapak bilang serat stapel, pakai bulunya. Ada domba, ada unta, ada alpaka, Vienna. Bapak belum pernah melihat secara langsung keempat-empatnya hewan ini. Domba, unta, alpaka, vicuna nggak pernah Bapak lihat secara langsung. Tapi kalau melalui media televisi, YouTube, Google, pasti banyak gambar dari keempat hewan ini. Untuk anak-anak Bapak yang pernah lihat hewan ini, mungkin udah beruntung lah ya, pernah bisa lihat langsung 4 hewan ini, atau salah satu dari mereka lah. Jadi serat stapel itu bulunya yang diambil, bagian tubuhnya beserta kulitnya. Tadi Bapak bilang bulu atau kulit. Selanjutnya ada yang namanya serat filamen. Serat filamen ini adalah proses dari metamorfosis hewan kepompong, ulat. Jadi yang diambil adalah kepompong ulat sutra. Ulat sutra bentuk kepompong, ini yang diolah menjadi pakaian. Itu untuk serat filamen. Oke, yang terakhir. Ini akan menjadi tugas kita. Tugas anak-anak Bapak di rumah, mengidentifikasi bahan serat alam atau tumbuhan. Petunjuknya, tuliskanlah karakteristik apa saja yang bisa kamu lihat pada serat tumbuhan berikut ini. Karakteristiknya boleh berupa ciri-ciri, bentuk, warna, tekstur, dan bentuk kerajinannya dari serat tumbuhan tersebut. Contohnya Bapak buat nomor 1. Contoh serat tumbuhannya adalah pelepah pisang. Karakteristiknya adalah bentuknya memanjang dan tebal, berwarna hijau, dan akan berubah menjadi coklat setelah dikeringkan. Teksturnya kasar dan biasanya setelah dikeringkan akan disobek memanjang seperti tali untuk dijadikan pengikat. Itu contohnya pelepah pisang. Jadi anak Bapak tinggal isi serat tumbuhan pandan, sabut kelapa, dan kapas. Tuliskan karakteristik apa saja yang bisa kalian lihat, baik ciri, bentuk, warna, tekstur, atau bentuk kerajinannya. Jadi tugasnya ini ditulis di selembar kertas. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Untuk jadwal pengumpulan tugas kelas 7 itu di hari Senin dan hari Selasa. Nanti ditanya wali kelasnya, misal kalau 71 dan 72 hari apa, 73 dan 74 hari apa mengumpul tugasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti kita boleh sambung di chat grup mata pelajaran prakarya dan elektro. Anak Bapak boleh mengajukan pertanyaan di grup chat tersebut selama jam pelajaran. Nanti di luar jam pelajaran, jangan di chat di grup, tapi boleh chat Bapak secara pribadi biar teman-temannya tidak terganggu. Itu materi kita hari ini. Jadi pesan Bapak adalah jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan lupa juga untuk belajar melihat atau memahami karakteristik tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oh, satu lagi, mana tahu ada anak Bapak yang ingin menambahkan. Ini tugasnya kan ada 3, pandan, sabut kelapa, kapas. Kalau ada yang mau menambahkan biar jadi 4 dengan serat tumbuhan yang lain, atau bahkan jadi 5 dengan serat tumbuhan yang lain, boleh.
dituliskan karakteristik ya nak. Jadi kita sambung melalui chat grup kita. Sampai di sini video pembelajarannya. Mohon maaf kalau ada Bapak ada salah kata. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Salam sehat.